Selamat siang, kita sekarang berada di rumah kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dulu dibangun pada tahun 76. Itu yang dibangun oleh Pangkorwilahan, Gubernur, Pangdam, dan Ibu Sudirman di masjid, Ketua DPRD. Ya, ini adalah rumah aslinya beliau yang sudah direnovasi. Nah, kita akan masuk ke dalam. Nah, jadi pada awal masuk kita ada di balai, namanya balai, di ruangan balai di depan itu ada namanya tandu replika. Ini adalah kursi yang dikasih kain atap, diatepin dan dikasih tandu ini. Inilah untuk perang gerilya melawan Belanda. Jadi ini yang dipakai Jenderal Sudirman untuk dia memimpin perang gerilya untuk melawan agresi Belanda. Jadi dari gunung, naik gunung, turun dulu ke sungai, inilah yang dipakai beliau karena beliau lagi sakit. Nah, terus masuk ke dalam. Di sini ada jubah serta tongkat dan topinya Jenderal Sudirman. Yuk kita masuk ke dalam. Ini sekarang sudah menjadi bangunan milik pemerintah Kabupaten Purbalingga, karena memang ini masuk wilayah Purbalingga dan Jenderal Sudirman ini lahir tepatnya di Desa Bantar Barang, Kabupaten Purbalingga. Nah, ini kita masuk ke dalam. Ini adalah kata-kata mutiara, ya kan? Salah satunya ini, banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Jenderal Sudirman, mantap. Ini adalah tempat lahirnya beliau, almarhum Jenderal Sudirman. Ini tempat ayunannya beliau, masih asli. Nah, ini tempat ayunan. Kalau orang Jawa dulu kalau habis lahir, ketika nangis ditaruhnya di sini, jadi diayun-ayun begini. Nah, biar tidak menangis. Ini tempatnya. Terus ini tempat tidurnya di sini. Nah, ini tempat musyawarah di meja bundar ini. Bagus banget. Ini ada lampunya, namanya lampu gebyong. Ya. Ini sejarah-sejarahnya beliau ditempel di sini. Dari mulai riwayat hidup singkat, Panglima Besar Sudirman dilahirkan pada Senin Pon 24 Januari 1916 dan wafat pada tahun 1950, kurang lebih umurnya sekitar 34 tahun mereka digelar, dan jabatan beliau terakhir sebagai Panglima Besar Perang TKR, Jenderal Sudirman. Ini ada di sini. Terus ini foto-fotonya dari mulai ke Jogja. Ini peta gerilya Panglima Besar. Jadi perjalanan dari dan ke Jogja. Ini perjalanan pasukannya. Jadi ini yang merah ini adalah yang hitam berangkat perang. Nah, yang merah ini kembali perang ke sini lagi, ke Yogyakarta. Nah, itulah perang gerilya. Tahu perang gerilya gimana? Nah, perang gerilya adalah perang yang sembunyi-sembunyi. Ketika musuh lagi tidur, kita merangsek. Ya toh? Nah, ketika musuh lagi nyerang, kita sembunyi. Itulah namanya perang gerilya. Jadi, kalau kita sama gerilya, nah istilah gitu, serang. Kalau lagi sembunyi. Nah, itulah metode perang gerilya. Jadi apa yang dilakukan Jenderal itu karena pasukannya mungkin keterbatasan alat, keterbatasan senjata, makalah terkenalah dengan senjata kita yang luar biasa adalah bambu runcing. Ketika orang Belanda lagi tidur, kita menyerang. Ketika dia nyerang, kita sembunyi di hutan. Nah, itulah perang gerilya. Oke, inilah adalah sejarah singkat
kediaman kelahiran beliau di sini. Nah, memang ini ada beberapa benda-benda peninggalan sejarah beliau. Ini ada kursinya, ya kan? Kursi antik. Ini ada, ini kalau sekarang itu tempat ayunan bayi. Nah, ini tempat anak bayi baru mau lahir. Nah, setelah bisa berjalan ditaruhnya di sini, biar ibunya bisa masak, tidak bisa keluar. Nah, Jenderal Sudirman dulu ditaruh di sini. Nah, ini tempat, kalau orang Jawa ini tempat ibunya beliau menginang. Ini ada daun sirih, ada si gambir, ada njet, ada macam-macam, ada air, nanti ditumbuk di sini baru di, ini namanya teko gogok kalau di sini. Ini untuk nyeduh teh. Nah, itu Masya Allah luar biasa, kita masih bisa menikmatin sejarah perjuangan Indonesia. Oke. Di sini ada masih, di ruangan masih ada kamar balai biasa, benda-benda bersejarah, kayu-kayu ini. Nah, jangan lupa kita sebagai warga Indonesia yang sudah merdeka, jangan lupa harus mengenal sejarah, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang masih mengingat sejarahnya itu, ya. Oke, jangan lupa masih tetap di channel saya di Supri Langlang Jagat. Bye bye.